Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kecamania dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kalaupun diantara kalian ada yang terbaring karena sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman-teman, untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Tanpa ada rasa ingin menggurui, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Oke, tanpa basa-basi lagi saya mulai. Bagaimana caranya belajar pelihara murai batu muda hutan. Sebelum kita beli, sebaiknya kita persiapkan kandang atau sangkar yang bagus dalam pengertiannya tidak harus bermerek ya teman-teman. Yang pilihlah jeruji yang licin, yang bagus, yang udah dicat. Tujuannya untuk mengurangi cedera pada bagian wajah dan cedera pada kaki, dan mengurangi stres juga. Nah, kalau sudah dapat sangkar yang itu yang bagus, persiapkan karpet 2 double. Tujuannya untuk mempersingkat kerjaan kita pada saat bersihin kotorannya, supaya burung itu tidak terlalu lama menunggu kita dan tidak terlalu lama dia gerabakan. Ya, tujuannya untuk meminimalisir tingkat stres. Terus persiapkan tangkringan. Untuk tangkringan kita kasih yang kayu biasa aja teman-teman, jangan ya amplas, apalagi yang ada ulir atau garis-garis gini. Tujuannya kalau amplas burung masih gerabak, lompat-lompat turun naik tangkringan, dikhawatirkan kukunya ini nanti luka, dia kesakitan, dia pincang, dan stresnya nambah. Itu tujuannya. Nah, kalau yang jeruji, yang ulir atau yang garis-garis begini, itu mencegah jangan sampai nanti kalau yang ulir begini dia suka lompat-lompat, kukunya nyangkut, bisa patah, dan bisa juga jarinya ketarik, pincang akhirnya, dan stresnya nambah. Tujuannya begitu teman-teman. Cari atau berikan tangkringan yang biasa aja, kayu biasa tanpa ada motifnya, atau mungkin yang sekarang lagi banyak di pasaran itu kayu asem Bali. Itu udah cukup bagus. Nah, selanjutnya persiapkan cepuk yang besar atau batok kelapa untuk pakan ayam, tapi yang besar ukurannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia mandi di situ. Karena burung bahan baru dapat atau baru beli, kita nggak usah kotak-atik di luar kandang, biarin dia mandi di situ, makan di situ. Kandangnya sudah bagus, tangkringan sudah benar, karpetnya sudah 2. Nah, sekarang kerodong. Pilihlah kerodong yang warnanya cerah, terang, jangan warna gelap. Lebih bagus lagi kerodong yang transparan. Tujuannya biar nanti si burung itu bisa makan pada saat cuaca atau dalam ruangan gelap. Jadi dia tetap bisa makan, tetap bisa minum. Nah, kalau semua udah lengkap, semua udah benar, baru kita beli burungnya. Nah,
setelah dari tempat kita beli, entah itu di pasar burung atau di kios burung muda hutan, nanti setelah pulang kita bawa, kalau nggak pakai kotak biasanya pakai bungkus. Saya sarankan jangan kita masukin gini teman-teman, tangan kita, atau kita ambil gini, jangan. Dan posisi kandang kerodong sudah siap semua, airnya sudah siap penuh, jangkrik atau kroto atau ulet semua sudah penuh di situ. Tujuannya, langkah pertama untuk mengurangi tingkat kesetresan dia. Nah, kalau kita sudah bawa burungnya dari kios atau dari pasar burung, sangkar yang masih posisinya di dalam kerodong biarkan saja teman-teman, jangan dibuka kerodongnya. Nah, nanti cara masukinnya begini, cukup kita buka resletingnya, kita buka pintunya. Nah, kotak atau bungkusnya itu kita buka, kita arahkan ke dalam lubang pintu itu. Itu tujuannya supaya burung itu tidak menghafal wajah kita. Karena apa? Banyak keluhan teman-teman yang pelihara murai muda hutan, biasanya kalau burung itu kita tinggal, dia mau berbunyi atau berkicau. Tapi ketika di hadapan kita atau kita tongkrongin atau ada kita, dia nggak pernah mau bunyi, nggak pernah mau berkicau. Karena apa? Kemungkinan burung itu hafal kita, hafal wajah kita. Makanya begitu dia posisinya ada kita, dia nggak mau berkicau teman-teman, malah gerabakan terus. Mungkin ya dendam kali, mungkin ya. Itulah gunanya, fungsinya. Cara memasukkannya seperti itu karena mengurangi, jangan sampai nanti ke depannya walaupun sudah makan pur atau sudah rawatan lama, itu burung masih kenal kita. Setiap ada kita pasti dia ngerapak, setiap ada kita pasti dia berhenti bunyi. Kalau kita ngumpet, kita nggak ngelihat dia atau dia nggak ngelihat kita, biasanya burung itu bunyi. Nah, kebanyakan keluhannya begitu. Nah, itulah trik saya ketika saya pelihara burung muda hutan. Biasanya begitu saya lakukan. Nah, kalau semua sudah rapi, burung sudah ada di dalam kandang, gantunglah posisi di tempat yang terang teman-teman. Jangan di tempat yang agak mendung atau apalagi gelap. Tuh. Nah, dan gantung sangkarnya juga satu titik aja. Jangan kita pagi kita keluarin di teras, nanti sore atau mau malam kita masukin lagi. Itu jangan. Pengalaman saya, burung itu nggak nyaman jadinya. Jadi lama untuk adaptasinya. Tujuannya biar dia hafal dulu, dia adaptasi sama lingkungan sekitar yang ada di gantungan itu, ruangan itu. Adaptasi dulu keramaiannya, suasananya, suhunya, diadaptasi dulu, biarkan begitu. Karena kalau dipindah-pindah, burung yang awalnya dari hutan pindah ke dalam rumah, biasanya itu lama prosesnya. Nah, gantung aja di situ selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari kita cek pakan dan minumnya. Nggak perlu diturunin sangkarnya teman-teman, kita aja yang naik pakai kursi atau pakai tangga aluminium yang segitiga gini, kita cek. Dan nggak perlu dibuka banyak, kita cukup buka resletingnya secukupnya aja, terus kita intip aja dari bawah. Kalau emang airnya habis, kita tambahin dari luar. Kalau pakannya atau jangkriknya atau segala macamnya habis, kita tambahin aja dari luar. Nah, di video ini saya nggak ngebahas soal cara pengepuran ya, karena cara pengepuran itu sudah banyak dibahas sama teman-teman di channel yang lain. Saya rasa teman-teman semua udah paham lah bagaimana caranya bikin murai muda hutan itu ngepur. Nah, saya cuma mau membahas trik-trik lainnya. Nah, setelah itu kalau memang pakannya habis sudah ditambahin, airnya habis sudah ditambahin, biarkan saja di situ. Terus karpetnya juga jangan dibersihin dulu, biarin aja, kotorannya nggak usah dibersihin. Nah, selama 1 minggu, kalau sudah 1 minggu saya rasa kotorannya udah cukup banyak gitu teman-teman. Nah, setelah 1 minggu barulah kita turunin
tujuannya untuk membersihkan karpetnya ya teman-teman ya. Nah caranya gini teman-teman, taruh di bawah, buka kerodongnya, kita mundur jarak beberapa meter, jangan di kotak-katik dulu, lihat aja dulu. Taruh di bawah, buka kerodong, kita mundur, menghindar. Kita cek tingkat gerabaknya teman-teman, lihat gerabaknya. Kalau dia gerabaknya teratur, turun naik, tangkringan atas bawah, terus nampar masih wajar, itu berarti udah ada peningkatan yang positif. Apa bolehlah kita bersihkan karpet. Nah tujuan karpet 2 itu tadi, keluarin yang kotor, masukin yang baru, langsung tutup lagi. Setelah pakan dan minum kita tambah, gantung lagi. Jadi burung tidak terlalu lama ngablak dan tidak terlalu lama ngelabak-labak, yang akhirnya nanti bakal menimbulkan stres baru. Nah kalau posisi burung begitu kita buka kerodong terus kita menghindar dia ngelabak yang nggak wajar, dalam artian dia muter di dalam kandang atau sangkar, dia sambil nyelonjok-nyelonjok kepalanya di jeruji, copot tangkringan atasnya teman-teman, cukup tangkringan bawah. Kenapa? Tujuannya untuk mengurangi tingkat cedera lagi. Kenapa? Biasanya burung kalau sudah cedera, burung stres, cedera makin stres. Nah dikhawatirkan pada saat dia ngelabak yang gak wajar, muter di dalam sangkar, lompat-lompat, itu terbentur entah bagian kepala, entah bagian kaki, entah bagian badan yang kita nggak tahu, akhirnya dia jadi cedera, menambah tingkat kesetresannya. Nah kalau memang sudah seperti itu, copot aja. Kalau gerabaknya udah nggak wajar gitu, udah parah, copot tangkringan atasnya, cukup dengan tangkringan bawah saja teman-teman. Nah kalau udah begitu, karpet sudah kita ganti, pakan dan minum sudah kita tambah, kita kerodong, balik lagi ke tempat semula gantungnya. Lakukan treatment seperti itu terus 2 hari cek pakan, 2 hari cek pakan. Yang tadi langkahnya seminggu, ini tambah seminggu lagi. Nah setelah 2 minggu, kalau kalian sudah merasa yakin mau memberikan pur, atau mau memindahkan atau mengajarin burung itu makan pur, silahkan setelah 2 minggu. Karena dari awal itu tugas kita atau PR kita nggak usah pikir yang macam-macam, cukup burung ini hidup dan sehat, udah itu aja PR-nya. Nggak usah dipikirin nanti jinaknya, nggak usah dipikirin bunyi atau gacornya, nggak usah itu dulu. Yang penting burung ini hidup sehat, udah itu aja dulu dalam tahap awalnya. Nah tapi kalau memang sudah kalian masuk dalam proses pengepuran, terus kalian sudah berhasil, nah silahkan kalian langkah berikutnya kalau burung sudah pur total, purnya itu sudah jejak, pengertiannya sudah nggak ragu-ragu makannya, ya dia makannya lahap, makan purnya lahap, mulailah masuk proses mandi keramba gitu teman-teman. Biarkan burung stabil dulu tubuhnya, adaptasi terhadap pur atau pakan yang asing buat dia. Kalau memang dia sudah jejak kotorannya sudah bagus, sudah full, sudah normal kotoran seperti burung-burung yang lain yang makan pur juga, barulah kita masuk dalam proses tahap mandi keramba. Itu teman-teman, jangan kita baru beli dapet udah digoprak-aprek terus mandinya di keramba. Bukan nggak boleh, boleh, malah bagus mandi di keramba, cuman semua ada tahapnya. Karena apa? Kita harus tangani satu-satu dulu, stresnya dulu kita turunin, kita kurangin, minimal kita jaga jangan sampai nambah stres lagi gitu teman-teman. Burung yang stres itu bukan cuma nanti dia nggak mau jinak atau nggak mau bunyi. Burung stres itu akibatnya bisa fatal, dia nggak mau makan. Nah kalau dia sudah nggak mau makan, kita yang pusing, resikonya lewat gitu teman-teman.